Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu problem yang sering dipertanyakan oleh kaum muslimin dan muslimat sekalian mengenai persoalan doa. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa ketika kita berdoa kepada Allah, maka kita sebetulnya telah melakukan kesalahan. Karena Allah sudah mengetahui kebutuhan kita, dan kita merasa mendikte apa yang menjadi yang terbaik untuk kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu problem ini perlu untuk kita dudukkan, apakah benar orang yang berdoa itu maknanya dia tidak menerima dengan apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, sesungguhnya orang yang berdoa itu dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Allah berfirman bahwa berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan berikan jawaban, aku akan kabulkan doa kalian. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berdoa dan memohon kepada Allah. Cuma persoalannya adalah sebetulnya bagaimana sikap seorang muslim di dalam menyikapi doa yang dia panjatkan dan menilai terkabulnya doa itu yang paling penting untuk kita dudukkan. Maka pada kesempatan kali ini kami perlu bawakan satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan disahihkan oleh para ulama bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u bida'watin." Setiap muslim yang dia berdoa dengan satu doa, pasti Allah akan kabulkan doa itu selama dia tidak terkandung dosa dan juga tidak dalam rangka memutus persaudaraan. Artinya kalau seorang muslim dia berdoa kepada Allah dengan satu doa yang tidak ada unsur dosa di dalam doa itu, tidak ada unsur kemaksiatan, dan tidak dalam rangka memutus persaudaraan atau silaturahim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan mengabulkan doanya. Pasti akan dikabulkan kalau terpenuhi syaratnya. Nah, cuma bentuk terkabulnya doa itu sebagaimana disebut di dalam hadis itu tidak terlepas dari ihda thalath, satu dari tiga. Jadi kemungkinannya satu dari tiga. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu. Bisa jadi orang yang berdoa itu dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan disegerakan terkabulnya doa itu. Apa yang dia minta di dunia ini, maka Allah akan memberikan seperti apa yang dia minta dan disegerakan terkabulnya di dunia ini. Entah dalam waktu yang dekat, waktu tempo menengah atau tempo yang lambat, tapi di dunia ini Allah segerakan. Dan ini adalah bentuk terkabulnya doa yang pertama. Dan mungkin secara fitrah manusia ini yang paling banyak diharapkan oleh manusia. Kalau kita mau membelah dada mereka, kalau kita ingin mengetahui apa yang mereka mau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ternyata kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mesti sebuah doa itu akan terkabul di dunia ini. Karena ada kemungkinan yang kedua. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah. Bisa jadi doa itu akan Allah investasikan untuk nanti diberikan di akhirat. Jadi ditabung di akhirat. Apa yang diminta di dunia ini nanti akan diberikan di akhirat. Maka seringkali kita melihat ada orang yang meminta satu keperluan di dunia. Dia minta diberikan rezeki, dia minta diberikan keturunan, dengan takaran yang tentu sudah dia ukur, yang dia bayangkan. Tapi ternyata belum diberikan di dunia. Sangat mungkin bahwa ketika kita membaca hadis ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memang ingin memberikan
apa yang dia minta itu tidak di dunia dan akan diberikan di akhirat. Dan ini adalah satu bentuk terkabulnya doa. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi kemungkinannya adalah wa imma an yasrifa anhu bisu'i mithlaha. Orang berdoa minta satu kebaikan, tidak diberikan oleh Allah kebaikan yang dia minta itu. Tetapi dia dihindarkan dari keburukan yang sama takarannya atau bahkan didapatkan kebaikan yang lebih baik. Betapa banyak hari ini orang minta supaya diberikan uang, atau mungkin kalau kita menyebut rizki dalam kerangka yang lebih khusus adalah harta benda. Dia minta diberikan kenikmatan dunia dengan ukuran tertentu. Mungkin dia berharap Allah memberikan rupiah sebesar 2 juta, 3 juta. Tapi betapa Allah lebih cinta kepada dia dan diberikan dengan sesuatu yang menjadi pengganti. An yasrifa anhu bisu'i mithlaha. Dia dihindarkan dari keburukan. Dia cuma minta 1 juta rupiah, tapi Allah hindarkan dari kecelakaan yang mungkin akan membawa kepada kematiannya, atau kalau dia harus menjalani operasi mungkin habisnya puluhan juta. Betapa peristiwa ini sering kali terjadi. Ada seseorang yang menangis bercerita kepada kami waktu itu, seorang bapak yang dia jualan cilok itu dengan motornya yang sudah tua. Dia bercerita tentang pengalaman pribadinya ketika dengan dia jualan alhamdulillah bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Dan suatu ketika dia juga sebagai manusia biasa punya keinginan menabung untuk bisa mendapatkan motor yang lebih mudah, motor yang lebih cepat larinya gitu, lebih keren. Ya. Tapi ternyata satu peristiwa ini cukup menyadarkan beliau ketika beliau sedang berjualan, selesai berjualan, alhamdulillah diberikan rezeki oleh Allah. Kemudian lewat di satu ruas jalan, di situ ada anak kecil yang dia berlari ke tengah jalan, sehingga hampir saja dia tabrak. Tapi kemudian Allah memberikan kemudahan karena kecepatan motor ini tidak terlalu tinggi, ya karena motornya sudah tua sehingga jalannya tidak bisa cepat, larinya tidak bisa cepat. Akhirnya dia bisa menahan motor itu sehingga tidak terjadi kecelakaan. Dan sejak itu dia sudah urungkan niat dia untuk menjadikan motornya itu lebih mudah atau lebih baru. Karena bagi dia itu sudah mencukupi untuk dia mendapatkan rezeki yang halal dan bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Kaum muslimin sekalian dan muslimat yang dimuliakan Allah. Jadi persoalannya sebetulnya bukan pada kita berdoa atau tidak berdoa. Kita memang diperintahkan berdoa dan kita harus berdoa. Cuma sikap kita yang baik adalah tatkala kita menerima apa yang menjadi jawaban dari Allah Subhanahu wa taala terhadap doa-doa kita itu. Ketika Allah memberikan di dunia, langsung diberikan ijabahnya itu, kita bersyukur. Tapi bisa jadi Allah tidak langsung memberikan di dunia, mungkin menjadi investasi di akhirat. Kita husnudzon terus, menunggu terus, dan tidak mengambil kesimpulan bahwa Allah tidak mengabulkan doa kita, tapi memang kita tidak ngerti akan dikabulkan di mana. Atau bisa jadi kita mendapatkan ganti dengan ganti yang baik, yaitu mendapatkan kebaikan yang lebih besar daripada apa yang kita minta atau dihindarkan dari keburukan ini. Maka kemudian para sahabat waktu itu berkata kepada Nabi, qalu ya Rasulullah, idzan nukthir. Kalau begitu kita perbanyak doa ya Rasulullah, karena ternyata semua doa itu diterima. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu aktsar, Allah lebih banyak lagi. Kalian mau berdoa sebanyak-banyaknya silahkan. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, marilah kita perbanyak doa, dan kita tidak ngerti bagaimana Allah mengabulkan doa kita itu. Teruslah kita berdoa, bisa jadi dikabulkan sekarang di dunia ini, atau Allah akan jadikan itu investasi di akhirat, atau Allah gantikan dengan yang lebih baik, atau kita dihindarkan dari kemadharatan. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.